Mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat yang berjudul pemodelan dan analisis kinerja antrian pada CPU, disk, dan jaringan. Evaluasi kuantitatif berbasis teori antrian MM1 dan MMC. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Rizky dengan NPM 2310 5520 1090. Perkenalkan, nama saya Raja dengan NPM 2310 5520 1020. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Plani, NPM 2310 5520 1111. Latar belakang presentasi ini membahas kerangka teori dan praktik untuk memodelkan serta menganalisis kinerja antrian pada 3 subsistem utama, yaitu CPU, disk, 10 mekanis atau digital, dan jaringan. Kita akan menghubungkan metrik ini utilasi, throughput, waktu tunggu, residence time dengan hukum dasar seperti Little dan model stokastik MM1, MMN, serta menunjukkan bagaimana simulasi membantu memvalidasi desain. Signifikasi evaluasi kinerja. Analisis kinerja kuantitatif memungkinkan perancangan sistem untuk memprediksi perilaku sistem di bawah beban kerja yang bervariasi tanpa melakukan implementasi fisik skala penuh. Throughput atau X, laju di mana tugas atau unit pekerjaan diselesaikan oleh sistem dalam satuan waktu tertentu. Rumusnya X C per T. C adalah jumlah pekerjaan selesai, T adalah periode waktu. Untuk utilasi atau U, fraksi waktu di mana server atau sumber daya dalam kondisi sibuk atau basi. Rumusnya utilasi sama dengan B per T sama dengan X sampai S. S adalah waktu pelayanan rata-rata per unit. Selanjutnya ada response time, total waktu yang dihabiskan pekerjaan dalam sistem, waktu tunggu tambah waktu pelayanan. Rumusnya R response time sama dengan waktu tunggu tambah waktu pelayanan. Waiting time, waktu yang dihabiskan pekerjaan di dalam antrian sebelum mulai dilayani. Rumusnya waiting time sama dengan R sampai S. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Plani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan saudara si Rizky. Di sini ada dasar teori hukum Little, hubungan fundamental antara jumlah rata-rata unit dalam sistem L, laju kedatangan Y kebalik, dan waktu respon R. Jadi rumusnya adalah R sama dengan Y kebalik titik R. Berlaku untuk sistem dalam kondisi stabil atau kita sebut dalam namanya steady state. Model MM1 single server, sistem dengan satu server, kedatangan quotient, dan waktu pelayanan eksponensial. Parameter kinerja ada 4 rumus tersedia, yaitu formula C matematis. Intensitas trafik utilitas ada rumusnya P sama dengan 1 per P. Jumlah rata-rata pekerjaan dalam sistem L sama dengan P per 1 kurang P. Waktu respon rata-rata R, formulasi matematisnya adalah R sama dengan 1 per gambaran paling jelas. Lanjut, waktu tunggu rata-rata dalam antrian WQ
Rumusnya adalah W itu sama dengan P kurang R kurang 1. Model MMC multi server. Karakteristik sistemnya adalah terdapat J server paralel yang identik antrian 1 tunggal melayani semua server. Utilisasi per server P sama dengan Y dibalik per W. Lalu analisis kinerjanya adalah probabilitas antrian dalam J meningkat tajam jika P mendekati 1. Rumus di bawahnya adalah P dalam kurung W X P pangkat C. Lalu ada namanya analisis kinerja CPU pada contoh gambar tersebut, yaitu variabel matematis Y laju kedatangan proses tes per ms, U laju eksekusi instruksi atau kita sebut namanya IPC instruction per cycle. Model MMC digunakan untuk menganalisis prosesor multicore di mana tiap core bertindak sebagai server paralel seperti contohnya CPU AMD atau Intel. Lalu sini ada analisis kinerja CPU, ada perangkat masing-masing artis yang bisa kita identifikasi yang berupa namanya variabel matematis, laju permintaan, IO atau IOPS, U laju pelayanan seek time plus rotational latency plus transfer. Antrian disk dipengaruhi oleh skema penjadwalan seperti scan atau FCFS yang mempengaruhi waktu pelayanan rata-rata. Selanjutnya akan dijelasin oleh saudara Al-Halija. Oke, selanjutnya pertanyaan saya. Selanjutnya akan jelasin tentang analisis kinerja jaringan, yaitu ada variabel matematis, yaitu di sini ada laju kedatangan paket, kapasitas link atau bandwidth atau ukuran paket rata-rata. Utilisasi jaringan yang melebihi ambang batas atau saturation menyebabkan penumpukan antrian pada Uber, switch atau router. Selanjutnya ada analisis bottleneck dan saturasi, yaitu fenomena demand. Saat utilisasi pendekatan 100%, P menuju ke 1, waktu respon atau R meningkatkan secara asimptotik. Titik optimal di mana output maksimal dengan delay minimal. Kalau bottleneck yaitu komponen dengan utilisasi tertinggi yang membatasi output sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, ini ada 3 kesimpulan, yaitu ada kinerja CPU, kinerja disk, dan juga kinerja jaringan. Kinerja CPU itu utilisasi tinggi pada CPU secara langsung memicu lonjakan waktu respon secara eksponensial. Efisiensi sistem ini bergantung pada konsistensi penjadwalan instruksi agar beban tetap stabil di bawah ambang saturasi. Dan juga ada kinerja disk, yaitu sering menjadi titik bottleneck utama karena waktu pelayanan yang terbatas dan juga optimasi antrian I atau O sangat krusial untuk mencegah penumpukan data yang dapat menghambat keseluruhan output sistem. Dan juga yang terakhir ada kinerja jaringan, yaitu stabilitas jaringan bergantung pada manajemen bandwidth dan kapasitas buffer. Kedatangan paket yang melebihi kapasitas link akan menyebabkan latensi tinggi dan kegagalan transmisi data. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Selanjutnya langsung